Untuk siapa Pak Ustadz sebenarnya? Ya itu sabar keluarga. itu? Ya untuk gitu keluarga, ya? untuk sehari-hari juga sama. Umpamanya kamu sama orang lain dimaki-maki, kamu lihat orang ini nggak kenal, nggak ini maki, ya santai aja, memang nggak kenal mau gimana? Padahal membalas memaki boleh kan itu Pak Ustadz ya? Yang sepadan. Yang sepadan misalnya. Boleh, tetapi kan tahu nggak kenal, nggak ini dan nggak bener kan ya udah diam aja. Hanya cuma memuji Allah atau bertasbih aja, subhanallah sambil senyum-senyum kan gitu. Ya. Jadi memang harus kalau itu keluarga memang harus ada ketegasan, bukan marah. Tidak ada unsur marah, adanya unsur tegas. Tegas itu betul-betul jangan lakukan karena Allah. Karena ada kewajiban. Karena ada kewajiban kitanya. Sabar. Berarti sabar itu sebenarnya kan sebenarnya kalau mau diterjemahkan dalam aktivitas itu kan carilah cara untuk menyelesaikan masalah atau apapun yang kamu hadapi sebenarnya itu. Ya, sebenarnya itu. Jadi sabar itu apa itu? Gitu ya. Jangan putus asa. Ya, contohnya gini misalnya Pak Ustadz, misalnya ada dalam satu keluarga itu anaknya sudah waktunya menikah tapi belum menikah. Terus dinasihati sama temannya, udah sabar aja kalau jodoh nggak kemana. Sebenarnya benar ya. Oh gitu. Sabar saya terangkan kan. Berarti dia ngomong ya sudah ikhtiar. Nanti kalau jodoh kan ketemu kan gitu. Itu maksudnya. Tapi intinya dia itu ngomong seperti saya apa enggak? Itu maksudnya itu. Lah ya kan beda. Kan beda. Kan gampang banget itu kadang-kadang udah sabar aja itu sebenarnya. Karena memang gurunya itu yang ngajari ya begitu itu sabar itu anteng diam nggak ada usaha. Kan udah dijelaskan ya. Benar, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sholat itu kenapa ya? Kerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, baik itu yang wajib, khususnya yang wajib ya, kemudian yang sunnah. Kerjain aja terus menerus, jangan putus, yang wajibnya khususnya ya. Nah di situ itu kan jelas. Jadi ada kita mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, mencari solusi dan tidak keluar dari syariat Islam, itu sabar. Tapi kalau orang bilang sabar, diem itu dikira sabar. Enggak. Ya, betul. Berarti mintalah pertolongan kepada Allah dengan diam dan sholat gitu, Mas. Jadi sebenarnya banyak orang itu nggak paham bahwa sabar itu ada aktivitas yang dikerjakan yang tidak keluar dari syariat Islam. Makanya diceritakan innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat sabar, berlaku sabar. Masa Allah dekat dengan orang-orang yang diam loh? Kan lucu. Itu yang jelas yang dekat kuntilanak yang dekat. Enggak, makanya di sini itu harus dipahami. Banyak atau saudara kita itu nggak paham. Sabar itu dikira diam. Jadi kalau ada orang diam, dia sabar. Mana sabar? Dia itu diam, bukan sabar. Berarti kalau kita menasihatkan orang itu juga harus hati-hati kita mengucapkan itu Pak. Sabar itu juga kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kasih pelajaran dulu sebenarnya Pak Ustadz ya. Sungguhnya Allah dekat dengan orang yang sabar. Keuntungan dekat dengan Allah ini konkretnya seperti apa Ustaz? Lah kan dia mengerjakan sesuatu aktivitas dengan kalau memang diajarkan bismillah kerjain. Semua kegiatan positif baik bismillah, selalu bismillah itu kan akhirnya jadi ibadah. Apa yang dia kerjakan sehari-hari dengan kesabaran, dengan betul-betul ada di jalan Allah dengan bismillah, bismillah, bismillah. Itu kan akhirnya Allah dekat dengan orang-orang seperti itu. Maksudnya Allah bukan dalam bentuk wujud toh ini Pak Ustadz ya? Ya dekat itu maksudnya begini. Dekat itu maksudnya adalah walaupun kita itu tidak meminta secara langsung rizki, harta kekayaan maksudnya, nanti Allah itu yang ngatur gitu loh. Yang ngatur sehingga nanti dapat jodohnya yang soleha, dapat jodohnya yang soleh, umpamanya gitu. Nanti punya anak-anak yang dibimbing, ya dulunya anaknya menguji orang tuanya, tapi kalau orang tuanya sudah paham dan sebagainya, anak ini nanti akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada saat anak itu soleh dan soleha, orang tuanya balik tahu yang menjadikan anak saya soleh soleha itu Allah, bukan bimbingan saya. Itulah iman yang kuat lagi di hadapan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah itu insya Allah seperti itu sebenarnya. Bukan terus dekat kepada Allah Ta'ala doanya dikabulkan. Manusia itu yang dicarikan dunia.
Berarti kan dekat nih lawannya jauh dari Allah, dekat dari Allah. Kalau dekat nih Allah lebih peduli gitu maksudnya. Iya. Jadi istilahnya bos itu anggap aja seperti bos itu, kita itu suruh apa mau, suruh apa mau, suruh apa mau. Yang dulunya umpamanya orang itu gajinya kecil kan mulai dinaikin. Dulunya umpamanya gajinya dinaikin, dia ngontrak dan sebagainya jauh, dia kasih di sini, udah kamu tidur sini. Akhirnya kan rezekinya kan dia posisi tertentu. Dia kerja benar, bosnya tahu ini kok masih sendiri, dia nyari siapa yang cocok sama ini, dia nyariin sendiri dan pas dan sebagainya. Begitu aja cara Allah. Ya itu kan namanya Allah dekat. Yang kita tidak pernah tahu bahwa dengan begitulah Allah itu memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita. Lebih perhatian ya. Lebih perhatian. Sebenarnya kita itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala setiap saat. Tapi nafsunya manusia itu selalu minta aja kaya. Minta aja kaya. Begitulah kalau orang yang nggak paham bahwa Allah itu tidak mengajarkan kaya. Rasulullah itu tidak mengajarkan kaya, walaupun ada sahabat Rasul yang kaya, iya, tapi Rasulullah tidak mengajarkan. Kan seperti itu. Allah yang mengatur nantinya, seperti itu. Nah, disinilah kita yang jarang memahami bahwa kedekatan Allah dengan kita, kita berlaku sabar, aktivitas sehari-hari ini hanya karena Allah. Itu kan belajar beneran. Ada masalah ini disikapi dengan baik, ada masalah dengan ini kita sikapi dengan baik. Begitu. Nah, itulah insya Allah sabar. Dia tidak ada unsur marah, dia unsurnya mendidik. Baik itu pada istri, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk ujian menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Ya, belajarlah seperti itu. Itu untuk melatihnya. Bagaimana Pak? Apa dengan berzikir terus, memuji Allah terus, itu berlatih untuk menjadi sabar itu juga, Mas? Kamu mau naik kuda itu memang mandangin kudanya sambil berzikir. Saya tanya aja. Gimana? Kamu kalau memang mau jadi jago naik kuda, emang kamu pandangin kudanya sambil berzikir? Saya tanya. Enggak. Terus apa? Ya belajar. Ya sudah sama. Jadi yang namanya sabar itu tidak hanya cuma berzikir. Berzikir itu mengingat Allah melalui lisan, bukan untuk melakukan kesabaran. Nah, termasuk berlatih untuk tidak marah itu, Pak. Iya, sama. Karena kan tidak ada instan kayak tadi pandang-pandangan mata terus bagaimana sabar. Itu kan tidak instan langsung bisa, tidak bisa begitu. Ya salah satunya belajarnya yang melalui seperti ini. Kan ngerti? Oh iya, pemahaman. Ya, kan gitu pemahaman. Nah, itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau memang Allah memang mau mengizinkan, ya insya Allah bisa. Karena memang harus belajar. Makanya kalau memang mau kamu jago naik kuda, emang kamu zikir sambil liatin kuda kan enggak. Jadi insya Allah sabar itu tidak diam. Sabar itu ada aktivitas, tapi tidak keluar dari syariat Islam. Ada tugas kita sebagai imam, ada tugas kita sebagai seorang muslim atau muslimah, ada tugas masing-masing, dan itu sabar itu ada pergerakan, ada aktivitas, dan aktivitas tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Insya Allah itu sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin itu sebenarnya bukan artinya kan sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang diam, kan bukan seperti itu. Dengan yang sabar artikan dulu sabar itu seperti apa. Berarti Allah itu dekat dengan orang yang melakukan aktivitas sehari-hari, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, tetap tidak keluar dari syariat Islam yang seperti itu. Itu yang akhirnya mengakibatkan bahwa sabar itu tidak ada batas sebenarnya. Iya. Batasnya kalau kamu mati. Kadang orang kan kalau marah tuh sabar tuh ada batasnya loh. Itu juga nggak apa-apa. Karena dia memang ilmunya sudah buntu gitu. Itu memang ada batasnya. Kan dia harusnya ngomongnya bukan sabar ada batasnya. Iya benar. Ya, diam itu ada batasnya. Nah, itu masih sekarang saya tidak diam. Tidak diam kan gitu sebenarnya. Salah itu. Dan itu di lingkungan kita seperti itu. Salah, kalau sabar itu tidak ada batasnya. Sama seperti kita belajar agama. Belajar agama itu ada batasnya. Kata siapa? Tidak ada batasnya. Benar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Alhamdulillah. Bagi kita semua. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah.